Gelap guys, gelap ya ini. Sedikit berbeda sama reel yang ingin terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama Fajar di sini. Masih tentang Iroli dan saya dapat info di sini ada Iroli Valor yang terbaru dengan varian HG atau high gear atau high speed atau kecepatan tinggi ya. Yang sebenarnya saya agak minim informasi ya tentang Iroli. Setelah kemarin saya coba review Exit, sekarang saya coba ngebahas tentang Valor. Yang saya tahu ini kalau nggak salah reelnya warnanya full black ya, seperti ini. Dan di dalamnya ini tidak ada apa maksudnya ya, tidak ada yang lain lagi selain manual booknya. Sama dengan manual book pada unit reel yang lain. Di sini ada 1000, 2000, 1000 Hg, 2000 Hg, 3000, 4000, 3000 Hg dan 4000 Hg. Yang saya lihat-lihat ya, mudah-mudahan nggak salah. HG-nya ini masuk kategori yang terbaru di 2025 ini ya. Dan sejauh yang saya lihat untuk harganya ini murah sih, di 200 ribuan ya. Gokil ya, high speed, banyak pilihan 1000, 2000, 3000, 4000, mau yang normal atau yang high gear, tapi harganya cuma 200 ribu ya, gokil ya. Ada 53 item yang tersedia dan kembali lagi bersama spesifikasi bearing yang ditonjolkan untuk ukuran karena salah satu bukan kendala ya, salah satu part yang sering diganti karena musuhnya bearing, bisa dibilang besi ya, air. Aing salah ngomong. Musuhnya besi, yaitu bisa jadi korosi dan bisa jadi salah satu penyebabnya adalah air. Entah itu air hujan, air kolam, air esen, atau air laut, muara. Kurang lebih seperti itu ya. Dan andai gelap guys, gelap ya ini, full black. Dan agak sedikit berbeda sama reel yang ingin terlihat karena warnanya yang mencolok alias lampunya berasa Sonic sama Knuckles lagi kejar-kejaran. Kalau Iroli Valor ini menyimpan misteri ya. Gelap guys, tapi gokil ya ini dengan warna black dopnya dan cutting spoolnya juga ini bisa dibilang tertutup. Hanya ada siluet-siluetnya asik. Bibir spool cakep. Untuk rotor kategorinya slim rotor, air rotor. Untuk kekerasannya sebelah kanan sini agak empuk, tapi yang nahan tali atau yang menahan rotor yang paling nahan ketika ada tarikan ikan itu di sebelah sini ya. Nah, sebelah sininya cukup rigid ya. Jadi antara kanan kiri yang ada pergerakannya di kanan, di kiri di kiri ya. Nah, sedangkan di kanannya dia cukup rigid dengan struktur yang pasti sudah diperhitungkan. Mungkin kalau secara siluet ada yang serupa, tapi nggak sama-sama juga. Yang jelas visual dari sininya slim, cuma ada beberapa yang di sininya ikutan slim, tapi kalau ini tetap tebel ya. Jadi untuk ya secara feel dari bodinya cukup keras ini. Saya coba ambil joran sebentar. Saya belum baca spesifikasi, tapi kita lihat dulu ke unitnya aja karena sebenarnya saya juga masih meraba-raba. Ya, untuk gerakan kanan kirinya ini bisa dibilang sedikit ya, selalu ada. Untuk body grafit mungkin karbon juga ada. Untuk gerakan ke depannya cukup keras. Agak kebantu sama ini ya, sudut ini bisa dibilangnya, karena kan bisa dibilang struktur yang paling stabil adalah segitiga. Nah, ini kan sudut-sudut yang kalau kita tarik lurus ada siluet segitiganya ya, struktur yang paling stabil. Tapi kalau kekuatan yang paling kuat cenderung lingkaran ya, karena power distribusinya ke seluruh bidangnya. Dan ini yang saya lihat dari Iroli Valor. Tadi kita cek rotor, cek body, asik. Dan untuk handle ini pakai T rubber. Yang saya pegang ini ukuran 3000 Hg dengan rasio 621 dan
maksimum drag di 11 kg. Di boxnya di sini sebelah kiri ini hanya Iroli Valor, dan di sini ada pin slider guide, advance clicker, shield bearing, power handle, 6+1 ball bearing, dan di sini untuk daya tampung tali ini gear ratio, ini kode, ini maksimum drag. Interchangeable pasti karena spinning rata-rata kanan kiri bisa pindah. Instant anti reverse, V-shape spool yang tadi saya bilang bibir spoolnya cakep. CNC handle, graphic body. CNC handle ini cutting apa sih singkatannya saya lupa. Terus graphic body dan CNC cutting spool. Ini untuk Iroli Valor 3000 HG yang saya pegang. Bunyi klikernya kita cek ombak. Ya, untuk bunyi klikernya menurut saya ini santun, tapi tetap garing ya, tetap garing. Cakep. Di sini ada yang sedikit mencolok dari apa bisa dibilang safety clip ya, atau pengait tali. Ini mencolok sendiri berwarna emas. Selebihnya wow. Benar-benar misterius ya, jauh sama yang tadi ya. Si odong-odong. Tapi lucu itu. Reel yang tadi saya liatin emang lucu dia. Bisa nyala lampunya, jadi kalau ngegulung nyala. Untuk feel putarannya karakter 621. Sedikit berat di awal, tapi kalau sudah melaju ya sudah dia punya momentum. Karakter 6.2/1. Otomatis secara hasil gulungan dari sekali retrieve kemungkinan dia lebih banyak, bukan kemungkinan, dipastikan dia lebih banyak daripada yang biasa, atau bisa dibilang kalau di sini main kode HG, PG atau MG ya, bukan MG. MG anggaplah medium gear, mungkin ada power gear, ada high gear ya. Nah, ini masuk kategori yang cepat. Dan ukuran 1000, 2004, 3000, 4000 saya rasa teman-teman bisa bermain mulai dari setelan casting sampai setelan galatamaan atau liaran pun nggak masalah. Ini menurut saya masuk ke ranah situ ya. Karena mungkin kayak teman-teman yang suka main galapung atau yang ikannya rame itu apa ya? Ikannya banyak-banyakan ikan tuh galapung kalau nggak salah ya. Itu kan biasanya strike, wet, geret gitu ya, sampai ikannya landed dengan cepat dan lempar umpan lagi karena totalan jumlah menjadi tujuan ya. Walaupun induk tetap door price-nya. Itu yang saya tahu tapi saya nggak terlalu sering ya. Lanjut ke bagian apa ya? Saya mau coba. Biasanya kalau para reviewer dia nyoba yang namanya tendangan balik dari ini, automatic bell arm lah bisa dibilang, atau kinerja otomatis dari bell arm dan bell wire-nya lah, sama bell spring guide-nya. Saya jadi ngedadak lupa istilah ya. Tapi intinya otomatis ya. Dan ini menurut saya kalau nyangkut masih bisa. Tapi kalau ada momentum jelas aman. Sedikit apa bisa dibilang ya? Disebut keras enggak, cuma karena ini kan rasio 6 ya. Jadi rasio 6 itu awalannya kerasa berat, jadi kita sedikit lebih effort sih. Kalau di posisi nyangkut nggak saya sarankan. Kalau di posisi nyangkut. Kalau ada momentum itu enak. Nah, seperti itu untuk tendangan balik dari bell spring guide dan ya sepaket lah. Dan di bawahnya masih ada tombol switch anti reverse. Lalu untuk rubber seal kita coba aja. Sejauh ini secara visual semoga cukup ya, karena mungkin ini juga udah cukup lama. Di sini di bagian depan ada satu rubber seal. Oke. Dan untuk klikernya ada di depan sana. Ini tidak ada yang mengandung metal, mungkin selain per dan mur di bagian depan. Terus untuk tutupnya masuk kategori ceper ya. Saya coba lihat dulu bentar. Nah, ini ya. Masuk kategori yang ceper, enak. Slim jadinya, dan emang looksnya jadi gila lah, misterius, slim, gokil, keren.
Cocok buat pemain turnamen menurut saya. Dan oke, mungkin segitu aja yang di bagian luarnya. Kita coba intip aja seperti biasa. Kita coba intip ke bagian dalam. Dan di sini mungkin saya izin untuk fast forward ya. Nah, ini teman-teman sudah kita bongkar seluruhnya. Di sini yang saya temukan, kalau teman-teman penasaran dan masih penasaran tentang bearing, di sini ada beberapa bearing ya. Yang secara spesifikasi tadi di dus saya lihat 6+1, dan di bagian part list karena ini ukuran 3000-4000, saya lihat halaman ini. Ntar ini belakangnya apa ya? Oh, ini ada Yamato-nya, ada Valor, ada Yamato juga ya. Jadi ini masuk ke Valor Yamato 2. Ini masuk ke satu skematik untuk 2 tipe reel ya. Berarti akan ada Yamato 2 berarti. Saya belum tahu juga ya. 1 2 3 4 5. Nah, secara part list di sini hanya ada 5 ya yang menyala atau yang ditandai warna hitam. Tapi kalau di dusnya 6, dan yang saya temukan juga di sini ada 1 di bagian belakang pinion, di bagian depan pinion. Kalau one way udah nggak usah dihitung karena memang pasti. Terus di bagian OSC gear, di bagian handle kanan atau bodi kanan, di bagian bodi kiri, sama di bagian line roller. Ini pun line roller ada 1 bearing. Untuk posisinya yang ini bearingnya tadi ada di bagian bawah. Iya di bawah. Dan di bagian atasnya itu ada 1 bushing. Jadi kalau untuk jumlah bearing 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada. One way ada gigi kuningan untuk pinion. Pinionnya kuningan. Lalu untuk main gearnya, tadi saya sempat berhenti dulu dan lihat ada kode di sini ya. W62. Nih, terus ada 10 strip 30. Ini untuk memudahkan part list karena Iroli yang saya tahu sekarang pun sudah mulai melengkapi ya untuk spare partnya. Dan posisi shaftnya atau main axle dari gigi payung ini dia pakai kuningan ya kayaknya. Soalnya warnanya kuning gini kan. Untuk visual zinc-nya cukup mengkilap, cukup clean, cukup halus. Dan menurut saya ini punya kualitas yang berbeda daripada yang agak burem ya, Kalau ini halus. Lalu untuk slider guide ada 1 di atas aja. Kalau di bagian bawah seperti biasa dia ditopang atau dipangku dari bodi ini, dipangku. Atasnya digantung, jadi ada 2 tahanan. Lalu ini untuk slider guide-nya ya. Lokomotif slider seperti ini. Untuk main shaft dia ada, tadi saya sempat diem dulu. Saya ngecek ini kandungannya ke magnet lemah nggak terlalu. Namun kembali lagi kalau saya harus ingetin lagi, kalau menggunakan magnet kuat ya pasti nempel ya. Karena mungkin beda kalau dari segi kekuatan magnet tuh apa ya? Saya waktu tugas akhir tuh disebutnya Gauss ya, kekuatan Gaussnya. Ini berbeda ya. Nah, ini pakai magnet kuat. Kalau pakai magnet lemah dia nggak naik. Nah, kalau untuk di screw, ini screw-nya yang di bagian kecil-kecil ini masih ada yang bereaksi sama magnet lemah. Di bagian besar ini nggak bereaksi. Di bagian penahan untuk rotor nut dia bereaksi juga. Dan di bagian key washer ya ketemu magnet lemah, ada reaksi. Di bagian clicker ke magnet lemah nggak mau bereaksi. Untuk penahan dari key washer itu masih bereaksi. Di bagian handle di sini di paten dan saya lihat nggak ada bearing. Lalu untuk drag washer dia masih pakai felt seperti biasa 3 pasang. Dan untuk rubber seal ada di drag knob depan sama di rotor nut ini.
Selebihnya di handle saya nggak lihat seal karet, saya nggak lihat. Sama di bagian handle cap kanan atau ya intinya handle cap juga saya nggak lihat. Itu untuk partnya. Dan yang sekarang kita uji lagi tentang ukuran bearing. Di nomor 16 di sini ada posisinya line roller 582,5. Jadi kita coba ukur untuk ball bearingnya. Mudah-mudahan informasinya valid karena itu akan memudahkan. Innernya 5, outernya 8, dan tadi 2,5 ketebalannya. Betul. Ini untuk line roller valid. Jadi kalau teman-teman mau ganti bushing yang satunya bisa pakai ukuran yang sama. Lalu ke nomor 30 dan 32. Di sini ada di bagian pinion depan dan pinion belakang. Pinion depan ini pakai yang tertutup. Kalau di pinion belakang pakai yang terbuka ya, karena posisinya di dalam ya. Untuk speknya di sini saya baca 7.14.5, 7 nih kayaknya akur nih. 14.5 valid. Yang bagian belakang 7.14.4. 7.14.4 ya, ini valid juga. Terakhir di bagian main gear kanan kiri ya. 39 dan 42. 39 itu yang sebelah kanan. Yang ini ya. Ini 7.11.3. 7.11.3 valid juga. Dan yang di sebelah kanan ini 8.14.3,5. Kita coba ukur. Yang sebelah kanan nomor 42. 8, 14, 3,5. Ya, betul semua untuk Iroli Valor ini. Semua spesifikasi bearing yang tertera di sini ada. Namun yang di bagian sini ya, ini di bagian bearing di OSC, ini saya agak susah juga ngukurnya. Namun kalau banyak namunnya. Kalau diukur secara kasat mata di sini 8. Untuk innernya 5 ya, kurang lebih 5. 8, 5. Kalau tebalnya mungkin di 2 juga ya. Atau mungkin 2,5. Kalau iya berarti 8, 5, 2,5. Dia sama-sama ball bearing di bagian line roller. Itu aja untuk spesifikasinya. Dan yang mungkin bukan sekedar ya, yang informasinya bahwa Valor ini sudah restock dan ada varian HG-nya. Makanya kita sekarang reviewnya yang versi HG. Jadi buat teman-teman yang suka karakter cepat, suka karakter ngebut dengan segala konsekuensi cranking feel yang mungkin sedikit lebih berat dibanding yang rasio 5, jelas ini bisa jadi solusi buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih carinya yang biasa, yang pengennya yang enteng aja, itu pasti ambil yang biasa yang tidak ada kode HG-nya ya. Dan ini ukurannya dari 1000 sampai dengan 4000. Saya suka sama nuansa hitamnya, bener-bener misterius, luar biasa, gokil abis. Mohon izin saya nggak bikin spooling karena bisa dibilang ukuran 3000 ini sudah umum dipakai di kolam, umumnya di Galatama atau Galapung, dengan tali yang berkisar antara 023 200, 026 160 dan 028 130. Biasanya kalau teman-teman yang suka mancing Galatama umumnya yang saya tahu 028, 026 atau kadang-kadang ke 03 biar lebih confidence. Jelas antara 100 sampai 150 meter sesuai dengan tali yang dijual di pasaran. Setiap satu roll itu bisa fit ke dalam reel ukuran 3000 dari Iroli Valor ini. Ada beberapa yang kelewat, mohon maaf nih guys di akhir video. Untuk cover dari one way-nya sudah full sampai ke belakang. Lalu untuk bell spring guide ya, bell spring guide-nya sudah pakai full metal atau dalam arti kata sudah semuanya berbahan logam. Sekian mungkin review dari saya. Nggak akan bosan untuk minta maaf kalau ada salah
dalam penjabaran atau penjelasan ya. Dan pasti ada salah sih ya. Saya coba yang terbaik untuk mereview ini dan mudah-mudahan informasi ini berguna. Kalau misalkan boleh bantu like atau subscribe-nya. Saya izin undur diri. Fajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.